Saudara-saudaraku, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di depan Ka'bah. Seorang pendeta datang, berpura-pura masuk Islam, bahkan mengucapkan syahadat di depan banyak orang. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Apakah ini bagian dari rencananya? Atau justru hatinya berubah setelah berada di tempat suci ini? Tonton video ini sampai habis, karena kisah ini penuh dengan pelajaran berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi kalian yang mencintai Rasulullah, tuliskan sholawat di kolom komentar. Dan juga, tulis dari mana asal kalian, biar kita tahu dari daerah mana saja sahabat yang menonton video ini. Di sebuah kota kecil di Eropa, hiduplah seorang pendeta bernama Markus. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang pastor di gereja setempat, dan ibunya adalah seorang guru agama. Markus tumbuh menjadi pribadi yang sangat taat. Bahkan sejak usia muda ia sudah aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ia mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama yang ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Namun, semakin ia mendalami ajarannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Markus mulai penasaran dengan Islam, terutama setelah melihat banyak orang yang berpindah keyakinan ke agama tersebut. Ia sering membaca kisah-kisah mualaf yang mengaku menemukan kedamaian sejati dalam Islam. Namun, alih-alih menerima informasi itu begitu saja, Markus justru ingin membuktikan sendiri apakah Islam benar-benar agama yang penuh kedamaian, atau hanya sekadar propaganda. Berbekal rasa penasaran itu, Markus mulai mempelajari Islam secara diam-diam. Ia membaca Al-Quran, menonton video ceramah, dan bahkan mengikuti forum diskusi online yang membahas tentang Islam. Namun, semua itu masih terasa kurang baginya. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim, bagaimana reaksi umat Islam terhadap seorang non-Muslim yang mengaku masuk Islam, dan apakah benar Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua orang. Akhirnya, Markus mengambil keputusan besar. Ia ingin melakukan sebuah eksperimen sosial, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan berpura-pura menjadi seorang mualaf, mengucapkan syahadat, dan melihat langsung bagaimana reaksi umat Islam terhadapnya. Ia percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk memahami agama ini dari dalam, tanpa harus benar-benar mengubah keyakinannya. Namun, ada satu tantangan besar di mana ia harus melakukannya. Jika ia berpura-pura menjadi mualaf di negaranya, mungkin ia tidak akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar autentik. Ia ingin merasakan bagaimana menjadi seorang mualaf di tempat yang paling suci bagi umat Islam. Maka, setelah berpikir panjang, Markus memutuskan untuk pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, tepat di depan Ka'bah. Perjalanan menuju Tanah Suci. Untuk bisa masuk ke Mekah, Markus tahu bahwa ia harus menyamar. Seperti yang ia ketahui, hanya Muslim yang diizinkan masuk ke kota suci ini. Jika ketahuan ia masih beragama lain, ia bisa saja ditolak atau bahkan dikenai sanksi. Maka, ia mulai mencari cara agar bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Markus menghubungi seorang kenalannya yang telah masuk Islam beberapa tahun lalu. Ia meminta bantuan untuk belajar cara berpenampilan dan berperilaku seperti seorang Muslim. Ia belajar menghafal beberapa doa, cara berpakaian ihram, dan tentu saja, cara mengucapkan syahadat dengan baik dan benar. Ia juga membeli berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, agar terlihat seperti jamaah lainnya. Setelah semua persiapan selesai, Markus akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Begitu tiba di Jeddah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat ribuan orang dari berbagai negara dengan wajah penuh ketulusan. Tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan status sosial, semua datang dengan tujuan yang sama, beribadah kepada Allah. Markus mulai merasa sedikit cemas, tapi ia tetap menjalankan rencananya. Dari Jeddah, ia melanjutkan perjalanan ke Mekah. Saat bus yang ia tumpangi mulai memasuki kota suci, Markus merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan antara kagum, takut, dan penasaran. Ia melihat bangunan-bangunan megah, hotel-hotel besar,
Dan yang paling menarik perhatiannya adalah banyaknya orang yang berjalan dengan penuh semangat menuju satu arah, Masjidil Haram. Sesampainya di hotel, Markus langsung bersiap. Ia mengenakan pakaian ihram seperti jamaah lainnya. Dalam hati, ia berbisik, ini hanya eksperimen. Aku hanya ingin melihat bagaimana reaksi mereka. Tidak lebih dari itu. Namun, tanpa ia sadari, pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana kalau aku benar-benar tersentuh oleh suasana di sana? Bagaimana kalau aku mulai meragukan keyakinanku sendiri? Tapi Markus segera mengabaikan semua itu. Ia harus tetap fokus pada rencananya. Momen menegangkan di depan Ka'bah. Dengan langkah mantap, Markus berjalan menuju Masjidil Haram. Begitu ia memasuki area masjid, ia langsung disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Ribuan orang mengelilingi Ka'bah, berdoa, menangis, dan bersujud dengan penuh khusyuk. Suasana yang begitu sakral membuat Markus merinding. Ia berdiri di dekat salah satu tiang besar di dalam masjid, mengamati setiap orang di sekitarnya. Ada yang berdoa dengan tangan terangkat, ada yang bersujud lama, dan ada yang hanya duduk diam menatap Ka'bah dengan air mata mengalir. Markus merasa dadanya mulai sesak. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memberanikan diri untuk maju lebih dekat ke Ka'bah. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan syahadat. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Beberapa dari mereka tersenyum haru, beberapa bahkan menitikkan air mata bahagia. Mereka mengira Markus benar-benar masuk Islam dengan hati yang tulus. Namun, di dalam hati Markus, masih ada keraguan. Ia masih menganggap ini bagian dari eksperimen. Ia berpikir bahwa setelah semua ini selesai, ia akan kembali ke kehidupannya yang lama. Tapi ia salah besar. Saat kata-kata syahadat terakhir keluar dari mulutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dadanya tiba-tiba terasa hangat, matanya mulai berkaca-kaca tanpa alasan yang jelas. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang mendalam, seolah-olah beban berat yang selama ini ia bawa perlahan menghilang. Markus tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai gemetar, dan sebelum ia menyadarinya, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia mencoba menahan tangis, tapi perasaan itu semakin kuat. Markus terdiam, menatap Ka'bah dengan mata penuh kebingungan. Orang-orang di sekitarnya mulai membisikkan doa untuknya. Mereka menyambutnya dengan penuh kasih sayang, memeluknya, dan mengucapkan selamat. Markus hanya bisa terdiam. Ia datang ke sini dengan niat berpura-pura, tapi sekarang, hatinya mulai dipenuhi dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat itulah, Markus menyadari bahwa mungkin ini bukan sekadar eksperimen. Mungkin, ini adalah takdir yang telah menuntunnya ke sini. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Markus mencoba mengatur napasnya. Ia melirik orang-orang di sekitarnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dari kegelisahan yang mulai menguasai hatinya. Namun, yang ia lihat justru membuatnya semakin terhanyut dalam suasana. Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan janggut putih panjang menatapnya dengan mata berbinar. Senyum tulus pria itu terasa begitu menenangkan. Ia meraih tangan Markus, menggenggamnya erat, lalu berkata dengan suara lembut, "Selamat datang, saudaraku. Allah telah memilihmu untuk berada di sini." Markus tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan, tetapi hatinya terus bergejolak. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia belum bisa memahaminya sepenuhnya. Saat itu, Markus mulai merasa bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja dalam dirinya, sesuatu yang tak dapat ia kendalikan. Dadanya berdebar kencang, matanya mulai berkaca-kaca tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi semakin ia berusaha menolak perasaan itu, semakin kuat emosi yang mengalir dalam dirinya. Air mata yang tak terbendung. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, air matanya jatuh. Ia terkejut dengan reaksinya sendiri. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menangis seperti ini, terutama bukan di depan umum. Ia adalah seseorang yang selalu menahan emosinya, selalu berusaha terlihat kuat. Namun kali ini, ia tidak mampu menahannya. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan dalam diri Markus. Beberapa dari mereka menepuk bahunya dengan lembut,
mengucapkan doa-doa untuknya. Seorang pria dari Asia Selatan bahkan menangis bersamanya, seolah-olah ia bisa merasakan gejolak batin yang sedang dialami Markus. Markus merasa semakin tenggelam dalam perasaannya sendiri. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi padaku? Mengapa aku menangis? Aku hanya berpura-pura, bukan? Tetapi semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin hatinya merasa terhanyut dalam perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus merasakan ketenangan yang begitu mendalam. Bukan ketenangan yang datang dari logika, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam dari lubuk hatinya yang paling tersembunyi. Suara hati yang tidak bisa dibungkam. Markus menatap Ka'bah dengan mata yang masih basah. Ia mengingat kembali perjalanannya, bagaimana ia memulai semua ini dengan niat hanya untuk melakukan eksperimen. Ia merasa bersalah, merasa bahwa ia telah mempermainkan sesuatu yang suci. Tetapi, mengapa sekarang ia justru merasakan ketulusan yang begitu besar? Ia mulai berpikir, apakah ini hidayah? Apakah aku benar-benar sedang dipilih olehnya? Pikiran itu membuatnya semakin menangis. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya sebelumnya hanyalah sebuah kebingungan besar. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia mulai menemukan sesuatu yang benar-benar nyata. Di tengah kekacauan emosinya, ia mendengar suara azan berkumandang. Suara itu menggema di seluruh Masjidil Haram, menggetarkan setiap hati yang mendengarnya. Markus merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa seperti sedang dipanggil, seperti ada yang berbicara langsung ke dalam hatinya. Tanpa sadar, ia mulai mengikuti gerakan orang-orang di sekitarnya. Ia menunduk, lalu bersujud untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat dahinya menyentuh lantai, Markus merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa tunduk yang sejati, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menangis lebih kencang. Bukan karena takut, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan sesuatu yang begitu besar. Kebingungan dan penerimaan. Saat ia bangkit dari sujudnya, hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Ia masih tidak percaya bahwa ini sedang terjadi pada dirinya. Ia datang dengan niat berpura-pura, tetapi sekarang, ia tidak bisa lagi mengingkari perasaannya sendiri. Seorang pria muda di sebelahnya bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu sujud? Markus mengangguk pelan, masih mencoba mengatur napasnya. Pria itu tersenyum dan berkata, aku juga dulu seperti kamu. Aku dulu non-muslim, tapi kemudian aku menemukan kebenaran di sini. Kata-kata itu membuat Markus semakin berpikir. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, ini bukan kebetulan. Mungkin, perjalanan ini memang sudah ditakdirkan untuknya. Dalam hatinya, Markus mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi bisa berpura-pura. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Apa yang baru saja ia alami bukanlah sekadar emosi sesaat. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah mengubah dirinya dari dalam. Saat itu juga, Markus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak lagi ingin berpura-pura. Ia tidak lagi ingin bermain-main dengan perasaannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia ingin mengucapkan syahadat bukan karena eksperimen, tetapi karena keyakinan yang datang dari hatinya sendiri. Dengan suara yang masih bergetar, Markus kembali mengucapkan syahadat. Kali ini, tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan. Ia mengatakannya dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Orang-orang di sekelilingnya menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Mereka memeluknya, mendoakannya, dan menangis bersamanya. Markus merasa seperti dilahirkan kembali, seperti seseorang yang baru saja menemukan jalan yang selama ini ia cari. Dalam hati, Markus berbisik, mungkin, inilah yang selama ini aku cari. Mungkin, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Dan dengan itu, Markus melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Bukan lagi sebagai seorang pendeta yang berpura-pura menjadi mualaf, tetapi sebagai seorang manusia yang akhirnya menemukan cahaya Islam yang sesungguhnya. Akhir yang mengejutkan, perjalanan baru Markus dimulai. Markus masih terduduk di lantai Masjidil Haram. Pikirannya berkecamuk, hatinya masih bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa niatnya untuk berpura-pura menjadi mualaf justru
membawanya pada titik balik terbesar dalam hidupnya. Air mata masih membasahi pipinya, sementara tubuhnya terasa ringan, seakan beban yang selama ini ia bawa telah lenyap. Ia menatap Ka'bah dengan pandangan yang berbeda, tidak lagi sebagai seorang peneliti yang ingin memahami Islam dari luar, tetapi sebagai seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya terus menyalaminya, mengucapkan selamat, dan mendoakan kebaikan untuknya. Ia merasa seperti telah menjadi bagian dari sebuah keluarga besar yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasa takut dan harapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Markus juga merasa takut. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan rekan-rekannya di gereja? Ia tahu bahwa keputusannya ini tidak akan mudah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Ia teringat akan ayahnya seorang pastor yang sangat taat, dan selalu mengajarkan bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana reaksi ayahnya jika tahu bahwa putranya kini telah menjadi seorang Muslim? Markus menarik napas dalam. Ia sadar bahwa jalan yang baru saja ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah keputusan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ia tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa mencari-cari sesuatu yang hilang. Membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, seorang pria berjubah putih mendekatinya. Ia membawa sebuah mushaf Al-Quran kecil dan menyerahkannya kepada Markus. Saudaraku, ini adalah pedoman hidup kita. Bacalah, dan kau akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Markus menerima mushaf itu dengan tangan bergetar. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru membaca beberapa ayat, matanya kembali berkaca-kaca. Kata-kata itu terasa begitu kuat, seolah langsung berbicara ke dalam hatinya. Ia merasa seperti sedang membaca sesuatu yang selama ini telah menunggu untuk ia temukan. Ia terus membaca, dan semakin jauh ia membaca, semakin dalam ia merasakan ketenangan. Ayat-ayat itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi seperti sebuah pelukan yang menghangatkan hatinya yang selama ini penuh dengan kebingungan. Menghadapi dunia baru. Beberapa hari setelah kejadian itu, Markus mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia bertemu dengan banyak orang yang membantunya memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Mereka mengajarinya cara sholat, cara berwudu, dan bahkan membimbingnya untuk membaca Al-Quran dengan lebih lancar. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus menghantuinya: bagaimana ia akan menghadapi keluarganya. Setelah beberapa minggu tinggal di Mekah, Markus akhirnya memutuskan untuk kembali ke negaranya. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Ketika pesawatnya mendarat di tanah kelahirannya, jantungnya berdebar kencang. Ia telah bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Konflik dengan keluarga. Saat Markus tiba di rumahnya, ia disambut oleh keluarganya dengan penuh kehangatan. Mereka tidak tahu bahwa Markus telah menjadi seorang Muslim. Namun, ketika Markus mulai berbicara tentang perjalanannya di Mekah, suasana mulai berubah. Ayahnya menatapnya dengan wajah serius. Markus, apa maksudmu? Kau hanya pergi untuk penelitian, bukan? Markus menelan ludah. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah, aku telah menemukan sesuatu yang selama ini aku cari. Aku telah menemukan kedamaian dalam Islam." Ruangan itu menjadi sunyi. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, sementara ayahnya menatap Markus dengan mata penuh kekecewaan. "Kau sedang bercanda, kan?" Suara ayahnya terdengar tegas. Markus menggeleng. "Aku tidak bercanda, Ayah. Aku telah mengucapkan syahadat. Aku telah menjadi seorang Muslim." Saat itu juga, ayahnya bangkit dari kursinya. Suaranya meninggi, penuh emosi. "Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kau mengkhianati keluargamu. Kau mengkhianati gereja." Markus menundukkan kepala. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Ibunya mulai menangis. Ia tidak mengerti mengapa putranya yang dulu begitu taat kini berubah. "Markus, tolong pikirkan lagi.
Ini bukan dirimu. Kau telah dicuci otak, ibunya memohon. Tetapi Markus tetap teguh. Ibu, ayah, aku tidak pernah merasa setenang ini dalam hidupku. Aku tahu ini sulit bagi kalian, tetapi ini adalah jalan yang telah kupilih. Diusir dari rumah. Ayahnya menghela napas panjang. Wajahnya terlihat begitu kecewa. Kalau begitu, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Pergilah. Jangan kembali sampai kau sadar akan kesalahanmu. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Markus. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya sendiri akan mengusirnya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lalui. Dengan hati berat, Markus mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Hujan mulai turun, seolah langit pun ikut menangis bersamanya. Namun, di tengah kesedihannya, Markus mengingat satu hal yang ia pelajari saat di Mekah. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang telah menemukan jalan kebenaran. Ia menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, aku serahkan hidupku kepada Mu. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku yakin Engkau selalu bersamaku." Dan dengan itu, Markus melangkah menuju babak baru dalam hidupnya. Ia mungkin telah kehilangan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, keimanan yang sesungguhnya. Kisah Markus adalah gambaran bagaimana hidayah bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Ia yang awalnya hanya berpura-pura menjadi mualaf, justru benar-benar menemukan kebenaran dalam Islam. Keputusannya untuk masuk Islam membawa konsekuensi besar dalam hidupnya, tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya. Ia kehilangan keluarga dan kehidupannya yang lama, tetapi ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan inilah bukti bahwa Allah bisa membolak-balikan hati siapa saja, bahkan mereka yang awalnya datang dengan niat yang salah. Masya Allah, sungguh kisah yang luar biasa. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, bahkan di saat yang tidak kita duga. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan menambah keimanan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.